Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiran kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Yesus menjadi sesuatu hal yang sangat fenomenal. Bahkan seluruh pengajarannya menjadi hal yang sangat menarik. Pada saat itu sebenarnya ada banyak pengajar-pengajar yang dilakukan oleh rabi-rabi orang Yahudi, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi pengajaran Yesus jauh lebih berbeda dari pengajaran mereka. Kenapa? Dikarenakan Yesus mengajar dengan kuasa Allah. Dan setiap pengajaran Yesus tidak hanya sebatas pengajaran yang memuaskan pikiran semata. Tidak hanya sebatas pengajaran yang meninabobokan. Bahkan pengajaran yang tidak mencari keuntungan. Pengajaran Yesus senantiasa mengajak orang untuk mengerti, untuk memahami, bahkan untuk hidup dalam kerajaan Allah. Sehingga lewat pengajaran itu setiap orang mengerti apa sebenarnya kehendak Allah di dalam diri kehidupan setiap orang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata sering sekali para pengikut, para orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus tidak mendapatkan pengertian yang mendalam. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan para orang-orang yang mengikuti Yesus hanya sebatas ingin dipuaskan semata. Hanya sebatas untuk mencari keuntungan. Jika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
Mereka mengajar untuk mencari keuntungan. Beda halnya dengan orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka diajar hanya untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hal yang biasa ketika Yesus mengajar, yaitu melalui perumpamaan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan sering sekali sebuah perumpamaan yang benar-benar real di dalam kehidupan para pendengarnya pada saat itu. Termasuk Bapak Ibu, dalam perikop yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus dikatakan keluar dari rumah itu ke tepi danau, ada banyak orang yang menantikannya. Ada banyak orang yang menunggunya. Maka Yesus mempergunakan kesempatan itu mengajar mereka. Tapi pengajaran yang Yesus sampaikan kali ini sesuatu hal yang benar-benar sangat menarik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, yaitu tentang penabur. Dikatakan ada seorang penabur yang ingin menaburkan benihnya. Tapi benih-benih yang ingin ditaburkannya ini jatuh ke tempat yang tidak seharusnya. Hanya sebagian yang jatuh ke tempat yang seharusnya. Ada 4 kategori dalam perumpamaan ini. Kategori pertama dikatakan benih itu yang pertama jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya. Yang lain juga jatuh di tanah berbatu-batu, yang tumbuh tetapi dihimpit oleh tumbuh-tumbuhan. Yang lain dikatakan jatuh di semak duri, lalu semak duri itu menghimpitnya hingga mati. Dan yang terakhir, jatuh ke tempat yang baik dan subur dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti alur pengajaran yang Yesus sampaikan dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22 khususnya, di sana boleh kita lihat arti daripada maksud yang disampaikan oleh Yesus tentang benih-benih itu. Dalam ayat yang ke-19, Yesus katakan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampasnya. Inilah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu dikatakan mendengarkan firman Allah, bergembira setelah menerimanya tapi tidak berakar, dan ketika ada tantangan dan persoalan atau penganiayaan, maka orang itu menjadi murtad. Lalu yang ditaburkan di tengah semak duri, ia mendengarkan firman, oleh karena kekhawatiran, akhirnya firman itu juga hilang. Tapi yang jatuh di tempat yang subur, yaitu orang yang menerima firman Tuhan dengan baik. Lalu firman itu dia lakukan dan bermakna bagi kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita pada saat ini? Mungkin kita akan katakan supaya dilihat hebat dan supaya dilihat jago. Kita akan katakan, aku yang menjadi tempat yang subur itu. Tapi mari kita uji Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah memang demikian? Bagaimana iman kita selama ini? Jangan-jangan Bapak Ibu kita menjadi bagian daripada benih yang pertama, benih yang kedua, dan benih yang ketiga. Tapi lewat firman ini sebenarnya Tuhan mau mengajak kita, Kristus mau mengarahkan kita, bagaimana setiap orang senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita Bapak Ibu, dikatakan pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya.
Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak bagaimana sebenarnya Allah ingin setiap umat yang dipilihnya dipelihara oleh Allah. Artinya seperti apa? Ketika Allah memberikan firman-Nya lewat Yesus Kristus, maka di sana sesungguhnya ada pemeliharaan Allah. Kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia menunjukkan bagaimana Allah mengasihi, bagaimana Allah peduli, bagaimana Allah mau melawat setiap kehidupan umatnya. Maka setiap pengajaran yang Yesus sampaikan juga itu cara Allah untuk memelihara umatnya, supaya setiap orang yang mendengarkan pengajaran Yesus mengimani pengajaran itu. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, jauh sebelum Kristus harusnya tersalib, jauh sebelum dia dikorbankan, harusnya setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Nya harusnya sudah melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua dari firman ini kita mau diajak bagaimana pemeliharaan Allah itu benar-benar nyata bagi kita ketika kita senantiasa hidup dalam firman Allah. Firman Allah yang sudah ditaburkan bagi kita pada saat ini lewat para pengkhotbah, lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat renungan dan lain sebagainya. Itu senantiasa kita pelihara, sehingga lewat pemeliharaan firman yang ada di dalam kehidupan kita, itu juga menyatakan bagaimana Allah juga memelihara kehidupan kita. Allah memelihara kita, kita memelihara firman Allah, maka pemeliharaan Allah dan penjagaan kita akan firman Allah membuat kita bertumbuh dan berbuah. Sebagaimana yang dikatakan benih yang tumbuh di tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlipat kali lipat, berlipat ganda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita lihat bagaimana kehidupan kita. Mungkin kita akan katakan, Bapak Ibu, kita sudah sering sekali mendengarkan firman Tuhan, tapi perubahan demi perubahan tidak ada dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita hanya mendengar saja, bagaikan benih yang tumbuh di semak duri. Oleh karena tantangan, oleh karena persoalan, kita meninggalkan iman kita kepada Kristus. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau memastikan, mau menjamin kita bagaimana Allah senantiasa memelihara kehidupan kita lewat kasih Kristus. Kristus yang berkorban, Kristus yang tersalib, itulah cara Allah menjaga dan memelihara kehidupan kita. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Kalau Yesus memberikan pengajarannya lewat perumpamaan atau ilustrasi, untuk memahami firman ini, aku juga mau memberikan sebuah ilustrasi bagi kita. Ada seorang yang bertetangga, orang Kristen dan orang yang tidak Kristen. Maka suatu ketika yang bertetangga ini duduk bersama di sore hari, tetangga yang tidak Kristen ini bertanya kepada orang yang Kristen, "Aku heran terhadap engkau. Kenapa engkau mulai dari saya mengenalmu hingga sampai sekarang engkau selalu rajin dan rutin ke gereja? Apakah engkau tidak bosan ke gereja itu?" Itu yang dikatakan oleh orang yang tidak Kristen ini. Orang yang Kristen ini bergumul untuk menjawab pertanyaan itu. Dia meminta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kusampaikan supaya kawan ini bisa mengerti? Lalu Bapak Ibu, apa yang dijawab oleh orang Kristen itu? Dia membuat sebuah analogi. Dia katakan, 10 tahun yang lalu, apa yang Bapak makan dan Bapak minum? Lalu kawannya ini menjawab, nasi tentunya dan air pastinya. 5 tahun yang lalu, jawabannya Bapak ini juga demikian. 2 tahun yang lalu, Bapak ini merasa jengkel. Ya, seluruh orang di Indonesia kebutuhan pokoknya, makanan pokoknya itu kebanyakan nasi.
Lalu bapak orang Kristen ini kembali bertanya, kenapa bapak tidak bosan makan nasi mulai dari lahir nggak pada sekarang? Apa yang dikatakan kawannya ini, orang yang tidak Kristen ini? Karena itu menjadi kebutuhan. Lalu orang yang Kristen ini menjawab, aku juga pergi ke gereja, aku juga mendengarkan firman Tuhan. Setiap saat, setiap minggu. Karena itu menjadi bagian daripada kebutuhan di dalam kehidupanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu mengarahkan kita, mengajak kita untuk tidak bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi kebutuhan yang paling utama dan terutama bagi kehidupan kerohanian kita. Maka mari kita bertumbuh di dalam iman. Mari kita jadikan firman untuk menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka di sanalah nyata kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini kami lakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati.